Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Theodora Melani Sewati dari kelas 1A Manajemen, NIM 2022-11008. Di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi teknologi dalam agama. Refleksi teknologi dalam agama. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di satu sisi memang berdampak positif, yakni dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Berbagai sarana modern, industri, komunikasi, dan transportasi. Misalnya, dengan ditemukannya mesin jahit, dalam 1 menit bisa dilakukan sekitar 7.000 tusukan jarum jahit. Bandingkan kalau kita menjahit dengan tangan, hanya bisa dilakukan 23 tusukan per menit. Nah, selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Karya-karya itu dibaca secara seksama, lalu dianalisis dan diinterpretasi secara kualitatif, mengikuti permasalahan kajian yang sudah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Ada 4 ciri penelitian kepustakaan. Yang pertama yaitu penelitian berhadapan langsung dengan teks atau naskah atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang, atau benda lainnya. Yang kedua, data pustaka bersifat siap pakai atau ready mode. Yang ketiga, data perpustakaan umumnya sumber sekunder. Dan yang keempat, data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena ia sudah merupakan data mati yang tersimpan dalam rekaman tertulis. Maka, dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Nah, selanjutnya itu epistemologi agama terhadap teknologi. Agama yang dimaksud di sini adalah agama Islam, yaitu untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan manusia lainnya dengan aturan muamalah dan ukubat atau sistem pidana. Hubungan agama dan iptek yaitu secara garis besar berdasarkan tinjauan ideologi yang mendasari hubungan keduanya. Terdapat 3 jenis paradigma. Yang pertama yaitu paradigma sekuler, yaitu paradigma yang memandang agama dan iptek adalah terpisah satu sama lain. Paradigma ini memandang agama dan iptek tidak bisa mencampuri dan mengintervensi yang lainnya. Yang kedua, paradigma sosialis, yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Agama itu tidak ada, terus tidak ada hubungan dan kaitan apapun dengan iptek. Dalam paradigma sosialis, agama dipandang secara ateistik, yaitu dianggap tidak ada atau ineksis dan dibuang sama sekali dari kehidupan. Paham materialisme dialektis adalah paham yang memandang adanya keseluruhan proses perubahan yang terjadi terus-menerus melalui proses dialektika, yaitu melalui pertentangan yang ada pada materi yang sudah mengandung benih perkembangan itu sendiri. Yang ketiga yaitu paradigma Islam, yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa kata putus dalam ilmu pengetahuan bukan berada pada pengetahuan atau filsafat manusia yang sempit, melainkan berada pada ilmu Allah yang mencakup dan meliputi segala sesuatu. Itulah paradigma yang dibawa Rasulullah yang meletakkan akidah Islam yang berasas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai asas ilmu pengetahuan. Ini dapat ditunjukkan misalnya dari suatu peristiwa ketika di masa Rasulullah terjadi gerhana matahari yang berdepatan dengan wafatnya putra beliau
Inilah paradigma Islam yang menjadikan akidah Islam sebagai dasar segala pengetahuan seorang muslim. Paradigma inilah yang telah mencetak muslim-muslim yang taat dan saleh, tapi sekaligus cerdas dalam iptek. Itulah hasil dan prestasi cemerlang dari paradigma Islam ini yang dapat dilihat pada masa kejayaan iptek dunia Islam antara tahun 700 hingga 1400 Masehi. Pada masa inilah dikenal dengan nama Jabir bin Hayyan sebagai ahli kimia termasyhur, Al-Khawarizmi sebagai ahli matematika dan astronomi, Al-Battani sebagai ahli astronomi dan matematika, Al-Razi sebagai pakar kedokteran, oftalmologi dan kimia, Sabit bin Qurrah sebagai ahli kedokteran dan teknik, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yaitu teknologi sebagai fundamentalisme keislaman. Diakui atau tidak, kini umat Islam telah terjerumus dalam sikap membebek dan mengekor barat dalam segala-galanya. Dalam pandangan hidup, gaya hidup, termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan. Bercokolnya paradigma sekuler inilah yang bisa menjelaskan mengapa di dalam sistem pendidikan yang diikuti orang Islam diajarkan sistem ekonomi kapitalis yang pragmatis serta tidak kenal halal haram. Eksistensi paradigma sekuler itu menjelaskan pula mengapa tetap diajarkan konsep pengetahuan yang bertentangan dengan keyakinan dan keimanan Muslim. Misalnya saja teori Darwin yang dusta dan sekaligus bertolak belakang dengan cara mengganti paradigma sekuler yang ada saat ini dengan paradigma Islam yang memandang bahwa akidah Islam yang seharusnya dijadikan basis bagi bangunan ilmu pengetahuan manusia. Namun di sini perlu dipahami dengan seksama bahwa jika kita menjadikan akidah Islam sebagai landasan iptek, bukan berarti bahwa ilmu astronomi, geologi, agronomi, dan seterusnya harus didasarkan pada ayat tertentu atau hadis tertentu. Kalaupun ada ayat atau hadis yang cocok dengan fakta sains, itu adalah bukti keluasaan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, bukan berarti konsep iptek harus bersumber pada ayat atau hadis tertentu. Ringkasnya, Al-Quran dan Al-Hadis adalah standar iptek dan bukannya sumber iptek. Artinya, apapun konsep iptek yang dikembangkan harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu. Jika suatu konsep iptek bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka konsep itu berarti harus ditolak. Kesimpulannya yaitu ilmu pengetahuan dan agama melahirkan integrasi dan interkoneksi keilmuan yang menggambarkan adanya penyatuan atau pemaduan dan penghubung antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi ilmu pengetahuan dan agama dipahami sebagai langkah strategis untuk mempertemukan khazanah dua keilmuan secara sinergis. Dalam Ensiklopedi Agama dan Filsafat dijelaskan bahwa Islam adalah agama Allah yang diperintahkannya untuk mengajarkan tentang pokok-pokok serta peraturannya kepada Nabi Muhammad dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia dengan mengajak mereka untuk memeluknya. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap ilmu. Al-Quran dan Al-Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Adapun kriteria ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ditunjukkan untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik sebagai bentuk pengabdian kepadanya. Pertemuan kaum muslimin dengan dunia modern melahirkan berbagai aliran pemikiran seperti aliran salaf sebagai semboyan kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, dan aliran tajdid dengan semboyan maju ke depan bersama Al-Quran. Pembaruan dalam Islam memang sangat dianjurkan selama pembaruan itu tidak
mempelajari ajaran-ajaran Islam yang otentik, akan tetapi justru mempertinggi dan mengangkat martabat umat Islam di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Selamat mendengarkan dan memahami tentang refleksi teknologi dalam agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.